Selamat sore, eh, semoga ibu-ibu, bapak-bapak, kakak adik semuanya dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan sehat walafiat. Eh, Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam dan kesehatan ya Bapak Ibu semuanya. Tadi saya lihat video di status WhatsApp Ibu Nia, kesehatan itu nggak perlu motivasi gitu, udah jadi kebutuhan. Jadi kita semua yang hadir di ruangan Zoom ini memang dengan keinginan kita sendiri dan kita berupaya kita untuk menjaga kesehatan ya, karena menjaga kesehatan jauh lebih utama ya daripada akhirnya terpaksa untuk me- mencari upaya juga untuk pengobatan. Salam serta salam kita kirimkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sangat berharap mendapatkan syafaat dari beliau dan mudah-mudahan Allah berikan syafaat itu ya. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan Bapak Ibu, sekali lagi nama saya Weni dari Depok. Saya dosen dan juga sangat-sangat concern gitu ya dengan kesehatan gitu. Jadi eh, bergabung sama Bapak Ibu semua di ruangan Zoom ini. Agenda kita buka dulu ya acara kita ini supaya jadi lebih berkah karena ini adalah juga kita sebut majelis ilmu ya. Dengan membaca basmalah, yuk sama-sama kita baca basmalah Ibu Bapak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Jadi agenda kita hari ini tadi sudah pembukaan, kemudian nanti langsung materi, lalu ada tanya jawab ya Bapak Ibu, dan nanti terakhir juga yang nggak kalah seru dan menariknya adalah testimoni ya, share tentang perkembangan kesehatan gitu ya dari teman-teman semua yang hadir di sini. Eh, kita lanjut ya dengan agenda selanjutnya yaitu eh, agenda utama kita. Hari ini sudah hadir bersama kita pembicara yaitu Teteh gitu ya karena orang Sunda pisan gitu. Hana Siti Rohana. Teh Hana sudah ada ya? Ya, ada Oke. satu nuhun ini. Iya, beliau adalah seorang praktisi kesehatan tradisional. eh Apa namanya, pendidikan beliau gitu ya berhubungan dengan apa namanya, kesehatan tradisional, pendidikan akupresur, kemudian juga tentang sehat dengan pijat, kemudian apa eh, juga udah tersertifikasi gitu ya. Masya Allah ya, Tehana ini juga sudah membantu beberapa pasien, mungkin juga ada nih di sini yang hadir ya, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Beliau sebentar lagi dalam beberapa waktu akan menyampaikan materinya mengenai terapi hidrogen, harapan baru pengobatan kanker. Tanpa panjang kalam lagi, mari kita sambut dengan tepuk tangan gemuruh dan meriah, Teh Hana Siti Rohana. Silakan Teh. Nah, terima kasih hatur nuhun Mbak Weni sudah Sama-sama. diberi kesempatan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Eh, apa menyempatkan ya Allah memberikan perjuangannya untuk mengikuti Zoom ini kan pasti ada banyak agenda ya. Tapi menyempatkan mungkin semoga kita luruskan niat kita karena Allah untuk mendapatkan manfaat ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Eh, Segala puji bagi Allah ya yang telah memberikan kita waktu luang ya, kesempatan, nikmat sehat ya, iman tadi seperti sudah Mbak Weni sampaikan gitu ya. Kita bisa berkumpul di sini, semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaatnya. Perkenalkan sebelumnya nama saya Hana. Sebetulnya ya saya basicnya akupunktur gitu ya, pijat, akupressure, kemudian fisiologi akupunktur gitu ya. Cuma memang saya sangat tertarik sekali dengan bidang kesehatan ya, terutama fisiologi. Jadi eh, apa ya? Apa yang bisa meningkatkan kualitas hidup kita gitu ya. Nah, demikian juga kebetulan kapasitas saya menyampaikan tema kali ini yaitu tentang
harapan baru ya untuk penyakit kanker. Kenapa gitu ya? Karena penyakit ini ya maksudnya saya menyampaikan karena saya pernah kebetulan pernah mengikuti seminar uh, profesor ilmuwan penemu hidrogen bagi kesehatan ya, pelopor hidrogen digunakan dalam medis, yaitu Profesor Seigo Ohta tahun 2019 ya Mbak Weni ya kalau nggak salah ya, beliau hadir pertama ke Indonesia. Dan kemudian kemarin juga baru tanggal 6 September saya juga menghadiri seminar lanjutannya oleh putranya beliau yaitu Mr. Fumiaki Ohta, di mana ternyata dari 2007 yang pertama Profesor Seigo Ohta sampaikan, ternyata banyak sekali penelitian-penelitian dan perkembangan baru tentang hidrogen, terutama penyakit untuk penyakit-penyakit yang degeneratif ya, penyakit-penyakit penurunan fungsi organ. Nah, baik, saya sampaikan apa yang akan kita bahas ke depan yaitu mengenai fakta penyebab kanker. Apa sih kanker gitu ya? Kenapa sih kanker itu udah menjadi suatu yang paling menakutkan menurut kita gitu kan ya. Nah, terus kemudian juga nanti terapinya ya, terapinya seperti apa hidrogen itu dan sebagainya. Nah, kita mulai dari penyakitnya dulu. Kita harus mengenal dulu apa sih kanker itu. Nanti apa hubungannya dengan hidrogen? Kenapa hidrogen bisa menjadi harapan baru untuk penyakit kanker ya? Nah, di sini ada menurut WHO dan juga menurut Kemenkes ya, di mana kita kutip yang Kemenkes, penyakit kanker merupakan penyakit tidak menular yang ditandai dengan adanya sel atau jaringan abnormal yang bersifat ganas, tumbuh cepat, tidak terkendali, dan dapat menyebar ke tempat lain dalam tubuh penderita. Ya, menurut WHO, kanker adalah satu kelompok besar penyakit karena kanker itu macam-macam gitu ya. Ada kanker kita pasti sudah mengenal apa aja sih kanker apa saja yang banyak dialami oleh uh, manusia saat ini gitu ya. Baik, selanjutnya ya. Penyebab kanker yaitu kanker terjadi karena adanya perubahan genetika atau mutasi DNA yang mengganggu hidup sel. Ya, jadi yang menyebabkan kanker itu adalah kelainan dari mutasi DNA. DNA kita yang harusnya sehat, dia bermutasi, akhirnya lambat laun dalam kurun waktu tertentu bertahun-tahun akhirnya menyebabkan kanker. Baik, selanjutnya. Iya, Bu. Slide berikutnya, Kang Faisal. Nah, apa sih gitu ya yang menyebabkan kanker itu gitu ya? Pemicu-pemicu yang bisa menyebabkan kanker. Tadi sampai terjadi mutasi DNA itu. Nah, ada beberapa faktor yang beresiko untuk meningkatkan terjadinya penyakit kanker, yaitu pertama, misalnya adanya radiasi lingkungan ya, faktor lingkungan. Jadi menyebabkan kerusakan DNA yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor lingkungan, zat kimia yang berbahaya, kemudian pola hidup yang tidak sehat dan sebagainya, akhirnya menyebabkan kerusakan DNA di dalam kromosom kita, yang menyebabkan ketika misalkan kita itu sel-sel itu kan akan apa ya namanya mati gitu dalam waktu tertentu dan harus diganti dengan sel baru. Tapi ketika sel baru akan ditumbuhkan pada kondisi atau lingkungan yang terpapar oleh berbagai macam resiko penyebab kanker, maka akan tumbuh menjadi sel baru yang bermutasi yang tidak normal. Nah, karena kebutuhan untuk membentuk sel-sel baru itu begitu besar, akhirnya tumbuh lagi sel baru tuh diforsir ya mitokondria kita untuk menghasilkan sel-sel baru untuk tapi ternyata abnormal gitu ya. Jadi sel-selnya abnormal terus yang muncul karena kondisi yang tidak memungkinkan di tubuh kita untuk muncul sel baru yang sehat. Akhirnya abnormal sel ini membentuk suatu tumor. Setelah membentuk suatu tumor, akhirnya membentuk suatu pembuluh darah khusus. Mereka itu mengambil makanan dari tubuh kita, membentuk pembuluh darah yang mensuplai makanan dari mengambil makanan yang kita konsumsi gitu ya. Akhirnya tumor itu membesar dan bahkan ketika itu bisa ada kebocoran atau ada sel yang lepas melalui pembuluh darah, akhirnya bisa menyebar ke organ-organ lain ya. Di mana kondisi organ itu misalnya sama-sama sudah mengalami degeneratif, sudah mengalami kelemahan ya, seperti itu. Jadi namanya itu metastasis. Jadi udah menyebar ke organ-organ lain, ke jaringan yang lain. Baik, slide selanjutnya. Nah, faktor pemicu kanker di sini ada bisa genetika ya. Nah, genetika faktor keturunan itu sebetulnya pengaruhnya hanya berapa persen, 15% atau berapa ya, itu kecil sebetulnya. Tapi ketika seseorang memiliki genetika kanker dari orang tuanya misalnya
kanker ovarium atau kanker payudara dan sebagainya seperti itu. Nah, ketika uh, si yang mempunyai genetika keturunan kanker itu mengalami pola hidup yang tidak sehat, seperti tadi lingkungan yang tidak kondusif, itu maka akan memunculkan penyakit itu. Walaupun bisa jadi yang memiliki genetika, tapi karena dia pola hidup sehat tidak muncul. Tapi juga bisa jadi tetap muncul karena genetikanya begitu kuatnya, gitu. Jadi ada mutasi gen itu ya. Jadi atau terjadi gangguan imun seperti itu. Kemudian juga gaya hidup yang tidak sehat ya, faktor pemicunya merokok, minum alkohol ya. Itu kemudian bisa kayak minum alkohol kan menyebabkan kanker hati. Kemudian pola makan yang tidak sehat, kurang sayuran, kurang buah-buahan ya. Dengan kehidupan yang praktis sekarang nggak mau repot gitu ya misalnya. Kecuali orang yang benar-benar concern, dia akan menyediakan selalu untuk makanan sehat untuk konsumsi sehari-harinya. Kemudian obesitas, kurang aktivitas fisik ya. Belum lagi kan makanan sekarang itu banyak sekali yang bisa menyebabkan apa yang zat-zat aditif ya, zat-zat yang memicu untuk terjadinya mutasi gen DNA itu. Kemudian juga faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan bisa jadi di tempat kerjanya ada paparan radiasi zat karsinogenik, kemudian polusi seperti saya pernah ada kasus waktu itu kena kanker paru-paru karena dia bekerja di suatu ruangan yang di basement gitu yang ada ventilasinya ruang parkir gitu. Akhirnya kena kanker paru-paru seperti itu. Banyak sekali ya belum zat kimia. Bahkan zat kimia ini maaf ya, untuk pengobatan kanker sendiri kan itu menggunakan zat kimia. Bahkan kemoterapi katakan itu. Bahkan ada yang dengan kemoterapi itu malah menimbulkan jenis kanker yang lainnya. Seperti itu. Ya, itu faktor lingkungan. Baik, selanjutnya. Nah, bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak udah bisa ditangkap yang saya sampaikan apa terlalu cepat? Cukup? Ya. Cukup, Teh Uh, Ane. ya, baik. Nah, ini sekarang kanker itu kan kita sudah kenal bagaimana ya pengobatan kanker. Strategi pengobatan kanker konvensional ya di medis kedokteran umum saat ini yaitu secara lokal misalnya ketika diketahui ada tumor misalnya di usus gitu. Nah, itu bisa dengan operasi sebetulnya, dengan operasi diambil si tumornya itu atau dengan terapi target. Jadi misalnya udah diketahui ada di usus ada tumor, nah dengan terapi target misalnya dimasukkan sesuatu ke pembuluh yang menuju ke si usus tumor usus itu gitu ya seperti itu. Nah itu apabila diangkat pembedahan misalnya seperti tumor, saya pernah pegang kasus kanker itu dia awalnya tidak bisa maaf ya tidak bisa BAB 4 hari dia sudah repot semaput gitu ternyata penyebabnya itu ada tumor di usus tapi ketika diambil tumor itu di usus baru ketahuan hasilnya sekian hari kemudian, 10 hari kemudian hasil PA-nya bahwa tumornya tidak ganas. Tumornya tidak ganas, tetapi ternyata ada 9, 9 kanker kelenjar getah bening dari 10 titik yang ditemukan. Dari situ ya terhanyak juga ya. Sedangkan kalau namanya kanker itu ketika dilema sebetulnya. Ketika dioperasi, dia seperti membangunkan macan tidur karena diganggu gitu kan, diganggu. Jadi dia akan malah meradang, inflamasi dan terjadi uh, percepatan pertumbuhan seperti itu. Tapi karena udah tanggung diambil, nah itu akhirnya ternyata tumornya tidak ganas, tapi ada kanker kelenjar getah bening. Jadi anak sebarnya dari tumor-tumor itu yang sudah menyebar di 9 titik. Itu dilemanya di situ ketika operasi. Ya. Masing-masing itu ada kelemahannya gitu ya pengobatan ini. Kemudian sistemik itu memasukkan sesuatu ke tubuh kita untuk apa diedarkan di tubuh kita ya untuk menyerang sel kanker itu seperti kemoterapi. Nah, itu memasukkan zat kimia gitu, zat kimia yang bisa membunuh sel kanker. Cuma kelemahan di kemoterapi itu memiliki efek samping ya. Efek sampingnya yaitu seperti mual, anemia, kemudian apa kerontokan rambut ya, kemudian kulit kering dan sebagainya mungkin seperti itu. Nah, tapi selain sel kankernya kena, tapi sel sehatnya pun kena. Itu salah satu dari kemoterapi ya. Sementara kankernya harus dibunuh, tapi sel sehat yang lain juga terkena dari radiasi kemoterapi ini. Kemudian ada juga yang kombinasi, di mana kombinasi setelah operasi, kemudian di radioterapi dan kemoterapi untuk melemahkan sel kankernya, dan juga ada imunoterapi. Ini pun memiliki efek samping masing-masing ya. Radioterapi misalnya yang terkena radiasinya kulitnya jadi gosong, atau
misalnya rambutnya yang kena radiasi rontok, kemudian ada juga keluhan-keluhan seperti tadi mual, pusing dan sebagainya. Nah, imunoterapi juga ada. Sistem imunoterapi itu tapi bisa mahal banget gitu ya, biayanya juga sangat mahal, di mana itu apa memancing kekebalan tubuh kita untuk melawan sel kanker gitu ya. Tapi itu juga cukup mahal dan misalnya sel T untuk membunuh kankernya diambil, di kemudian dimasukkan lagi dengan zat tertentu seperti itu ya. Jadi beresiko juga itu dan mahal juga. Baik, selanjutnya. Nah, sekarang apa itu hidrogen ya? Kita kan mengenal harapan baru untuk kanker dengan hidrogen. Tapi kita juga harus mengenal ya, kenapa hidrogen. Nah, tadi kan kayak tadi penyebab penyebab dari terjadinya kanker itu adalah faktor daya hidup misalnya yang tidak sehat yang menyebabkan terjadinya radikal bebas ya. Sebetulnya kanker itu penyebab yang paling ini itu radikal bebas. Radikal bebas itu dibutuhkan, ada yang baik dan ada yang buruk. Ketika radikal bebas itu banyak, kayak tadi pembentukan sel untuk sel sehat itu jadi tidak bisa, jadi malah sel abnormal gitu ya dari akibat radikal bebas itu. Radikal bebas itu di tubuh kita menyebabkan terjadinya oksidasi. Jadi oksidasi itu pengkaratan di sel-sel tubuh kita menjadi berkarat. Jadi merusak berkarat sehingga menurunkan fungsi dari organ-organ tubuh kita. Seperti itu ya. Nah, radikal bebas itu didapat dari apa? Kayak tadi misalnya pestisida gitu ya, kemudian radiasi, ya, paparan pola hidup yang tidak sehat, bahkan dari hasil pernafasan itu, kan di sel tubuh kita itu ada pusat metabolismenya itu inti sel itu namanya mitokondria. Mitokondria itu merupakan pusat metabolisme sel tubuh kita, di mana misalnya oksigen, kita kan bernafas. Nah, kalau dalam ilmu akupunktur ya, nafas yang kita hirup dengan makanan yang kita makan itu diproses di limpa untuk dibentuk menjadi qing, jadi menjadi nutrisi gitu. Nah, nutrisi ini yang diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, tapi itu menghasilkan limbah. Limbahnya itu ya tadi radikal bebas itu. Ya, salah satu di tubuh kita terdapat radikal bebas dihasilkan dari situ. Nah, tapi ketika makanan kita yang makan tidak sehat, kemudian lingkungan tubuh kita misalnya dari radiasi sinyal ultraviolet, dari radiasi wifi dan sebagainya itu mempengaruhi ke tubuh kita, akhirnya lebih banyak mana gitu. Radikal bebas itu harus diimbangi oleh antioksidan. Di tubuh kita juga ada antioksidan. Dihasilkan ada antioksidan dari tubuh, dari makanan, dari tumbuhan, sayuran yang kita makan ya. Nah, itu kalau tidak seimbang antara radikal bebas dan antioksidan di dalam tubuh kita, radikal bebasnya lebih banyak, maka itulah yang akan menjadi penyebab penyakit kanker tadi atau penurunan fungsi organ gitu ya. Nah, sekarang kemudian jadi oksigen ya O2 itu sangat berpengaruh terjadinya kita butuh bernafas, tapi oksigen itu ketika di metabolisme dengan makanan tadi akhirnya menghasilkan limbah tadi ya. Misalnya katakan Cu itu tembaga, misalnya ditambah dengan O2 itu menjadi CuO. Nah, itu eh, apa nanti limbahnya itu radikal bebas gitu ya. Itu yang bikin pengkaratan di organ-organ tubuh kita. Nah, sekarang apa itu hidrogen? Hidrogen itu senyawa terkecil yang teringan di dunia. Jadi gas gas yang paling ringan ya, paling ringan, kemudian bersifat netral meski dilarutkan dalam air, tidak berasa, tidak berwarna dan tidak berbau ya, tidak berbau. Jadi hidrogen itu banyak sekali di alam kita, di matahari, bintang itu gas hidrogen. Tapi itu bisa menyebabkan mudah terbakar, meledak. Jadi di bumi itu banyak ditemukan di dalam air, yaitu H2O. Nah, cuma dalam yang terlarut di dalam air itu hidrogen hanya 1,6 ppm. Jadi hanya 1,6 miligram per liter. Nah, apakah dengan kita minum banyak hidrogen itu akan akan bisa menangkal radikal bebas itu di tubuh kita gitu. Tapi ternyata tidak bisa gitu ya. Karena hanya kecil yang terlarut di dalam air gitu. Kemudian hidrogen juga energi bersih unggulan dan punya kemampuan antioksidan itu ya, kemampuan dari hidrogen itu. Energi bersih kenapa? Karena limbah ketika hidrogen menangkal radikal bebas yang dihasilkan itu H2O. Makanya sekarang hidrogen juga banyak digunakan untuk bahan bakar kendaraan dan sebagainya. Karena apa? Limbahnya itu H2O. Jadi dianggap energi yang bersih. Demikian ya. Mangga dilanjutkan lagi slide berikutnya. Hmm, selanjutnya yaitu, nah
kita mengenal siapa sih yang yang mulai penelitian hidrogen tadi, yaitu pelopor riset hidrogen di dunia kesehatan adalah Profesor Shigeo Ohta, di mana penelitiannya dipublikasikan melalui majalah jurnal ilmiah yaitu Nature Medicine. Makalahnya itu, jadi kalau yang udah makalah yang terbit di Nature Medicine itu menjadi mempengaruhi sangat ke kebijakan publik, kemudian sangat diakui karena menggunakan berarti meta analisis katanya kata Fumiake Ohta kemarin. Meta analisis itu proses yang paling strong katanya paling kuat. Jadi paling kuat yang bisa diterima oleh dunia medis, oleh publik ya itu yang bisa diakui gitu. Nah, Natural Medicine itu yaitu majalah yang menampilkan makalah-makalah hasil riset para ilmuwan yang orisinalnya jadi asli dari hasil penelitian dengan menggunakan meta analisis tadi. Nah, artikelnya berjudul Hydrogen Act as Therapeutic Antioxidant by Selectivity Reducing Cytotoxic Oxygen Radical. Jadi uh, hidrogen itu hidrogen itu berperan dalam terapeutik antioksidan dalam menerapi berperan dalam terapi antioksidan dengan yang selektif. Jadi selektif mengurangi sitotoksik ya dari radikal bebas yang berbahaya bagi tubuh kita. Jadi pintar gitu. Hidrogen itu hanya memilih radikal-radikal bebas yang berbahaya bagi tubuh kita. Itu ditemukan dan diakui. Nah, dari sini bermula akhirnya keluarlah ribuan jurnal ilmiah sampai sekarang itu dan 300 jurnal kedokteran mengenai kemampuan hidrogen dalam menangani berbagai penyakit. Banyak sekali dari bahkan kasus-kasus yang mempengaruhi genetik, nah itu sangat susah, sangat sulit gitu ya, atau yang bisa mencapai ke otak untuk kasus-kasus stroke ya. Dalam akupunktur juga regenerasi organ itu untuk otak itu bisa sampai 30 tahun untuk perbaikan. Makanya yang stroke itu lama sekali penyembuhannya. Itu pun tergantung dari apa yang dia makan, terapi apa yang dilakukan gitu. Oksigen dia tercukupi tidak dan sebagainya. Itu nah, hidrogen itu mampu mencapai ke sana gitu ya. Nah, kenapa? Karena tadi hidrogen itu partikelnya sangat kecil, 1/10.000 milimeter. Jadi mitokondria, inti sel kita udah kecil ya, 1/1000 ya. Nah, hidrogen itu lebih kecil. Belum lagi inti sel kita itu ya inti sel kita itu di membrannya itu diliputi oleh air dan lemak. Jadi kayak vitamin C. Vitamin C itu molekulnya besar. Nah, vitamin C itu molekulnya besar, jadi kadang bisa masuk, ada yang masuk, ada yang tidak bisa untuk masuk ke mitokondria itu. Kemudian vitamin E juga termasuk antioksidan tinggi kan, tapi dia bisa masuknya hanya ke lemak aja. Sedangkan mitokondria itu dia itu diliputi oleh lemak dan air. Jadi agak kesulitan masuk untuk vitamin C dan vitamin E sampai ke mitokondria. Makanya kata Dr. Fumiake Ohta kemarin menjelaskan bahwa ketika kita banyak minum vitamin C, itu tidak diserap oleh mitokondrianya itu hanya sedikit. Kemudian ketika kebanyakan akhirnya bisa menimbulkan penyakit lain seperti autoimun. Itu. Makanya tidak boleh terlalu banyak kayak konsumsi vitamin C. Sedangkan kalau hidrogen tadi 1/10.000. Jadi sangat kecil. Akhirnya dia bisa masuk menyerap permeable. Jadi difusinya sangat cepat. Jadi cepat larut uh, di dalam sel tubuh kita, dalam mitokondria kita gitu ya. Jadinya mudah diserap, bahkan bisa sampai ke otak tadi karena ya partikelnya sangat kecil. Baik, selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini beberapa jurnal ya yang meneliti tentang hidrogen untuk kesehatan, di mana saya baca aja ya yang ini nih, kardiovaskular dan saraf pusat ya. Itu untuk penyakit-penyakit kardiovaskular ya, pembuluh darah, kemudian saraf ya di otak, saraf pusat dan sebagainya. Kemudian juga ada pencegahan dan pengobatan kanker. Jadi mencegah itu kan lebih memungkinkan untuk mencegah kanker. Jadi pencegahan lebih baik ya, di mana-mana pencegahan lebih baik daripada mengobati. Nah, untuk pengobatan kanker juga bisa sebagai pendamping untuk pengobatan kanker. Jadi misalnya kemoterapi memiliki efek samping berbagai macam gitu ya tadi. Nah terus dengan hidrogen itu bisa mengurangi efek samping dan bahkan bisa menjadi ke masa depan itu 5 tahun atau 10 tahun ke depan bisa kemungkinan ditemukan betul-betul murni hidrogen bisa mengobati kanker seperti itu. Kemudian kanker kolorektal yaitu kolorektal itu usus ya kanker usus. Kemudian ada juga cedera otak, tuh itu bisa terbantu. Bahkan ada beberapa kasus yang koma itu bisa bangun lagi dibantu dengan hidrogen. Bahkan di Jepang itu sudah dijadikan pengobatan inhalasi. Jadi inhalasi darurat untuk sakit stroke
ya, untuk penyakit jantung, stroke, dan paru-paru itu hidrogen sudah digunakan di kesehatan. Cuma kalau di Indonesia mungkin belum ya. Jadi sudah diakui. Kemudian pengobatan penyakit, fatty liver ya, kemarin juga dilihat, waktu seminar Fumio Okita, perubahan ada, gambarnya, foto-fotonya di mana perubahan antara yang sudah fatty liver yang dibantu dengan hidrogen dengan yang tidak, gitu ya, seperti itu. Kemudian bahkan untuk stem cell. Nah, stem cell itu apa? Sel puncak yang mudah berdiferensiasi menjadi sel lain gitu. Jadi, nah sekarang tuh pengobatan stem cell tuh sangat, seksi banget ya, maksudnya orang-orang ingin muda sampai berani bayar ratusan juta hanya untuk terapi stem cell. Ada yang usia 90 terlihat usia seperti usia 50, 40, Masya Allah. Itu mahal banget gitu ya, apa, biayanya. Nah, hidrogen itu bisa sampai, stem cell itu kan ada di sumsum tulang belakang kita ya. Nah, itu stem cell apa, hidrogen itu bisa masuk dan memperbaiki stem cell di tubuh kita. Jadi bisa menjadi anti aging, anti penuaan, baik bukan penuaan untuk cantik saja ya, tapi ternyata penuaan untuk memperbaiki organ-organ yang rusak itu menjadi lebih muda. Kan organ kita sakit degeneratif, kita sakit penyakit yang tidak menular seperti kanker, hipertensi, kemudian kolesterol, diabetes, ya, stroke dan sebagainya itu kan penuaan organ. Organ-organ yang sudah menua kita, yang sudah menua tidak kurang penanganan, kurang ya itu tadi ternyata kurang antioksidan. Jadi yang dipentingkan oleh tubuh kita sebetulnya antioksidan itu untuk memperbaiki memudahkan kembali ya, di samping ada, terapi-terapi yang lain. Baik, selanjutnya. Nah, cara kerja hidrogen dalam tubuh pada kanker itu apa sih gitu? Kok bisa gitu hidrogen bisa membantu orang yang terkena kanker, ada perbaikan. Bahkan kemarin menurut Fumio Okita, penemuan terbaru, penelitian terbaru, bisa meningkatkan harapan hidup sampai 70% bagi orang yang, mengkonsumsi atau menggunakan hidrogen dalam pendampingan terapi kankernya, gitu ya. Yang pertama yaitu antioksidan selektif. Nah, apa tadi sudah dijelaskan kan, hidrogen H2 bisa masuk dalam sel karena ukurannya sangat kecil, kemudian ia menetralkan radikal bebas yang paling berbahaya. Nah, radikal hidroksil itu yang paling berbahaya, OH, dan peroksinitrit, yaitu ya. Nah, itu yang paling berbahaya di dalam tubuh kita yang menyebabkan kerusakan sel dan bisa bermutasi DNA kita menjadi kanker. Nah, dampaknya apa? Mengurangi stres oksidatif yang biasanya mempercepat kerusakan DNA dan pertumbuhan kanker. Apa sih stres oksidatif itu gitu ya? Stres oksidatif itu ketika ROS tadi, jadi reaktif, oksigen tadi ya, apa, radikal bebas, tadi. Nah, ketika terus-terusan bertambah banyak, akhirnya menjadi stres oksidatif, kayak gitu ya. Nah, stres oksidatif inilah yang bisa mempercepat kerusakan DNA. Jadi fungsi hidrogen tadi sebagai antioksidan selektif hanya, beda dengan kemo, kemo semua sel yang rusak, sel yang sehat juga kena imbasnya, sedangkan kalau hidrogen itu dia hanya menangkap radikal bebas yang berbahaya bagi tubuh, gitu ya. Kemudian yang kedua, cara kerja hidrogen dalam tubuh untuk penyakit kanker yaitu antiinflamasi. Namanya kanker itu kan ada peradangan, inflamasi ya, pembengkakan gitu. Hidrogen menekan sitokin proinflamasi ya. Sitokin itu apa ya? Sel imun sebetulnya ya. Inflamasi kronis adalah lahan subur untuk perkembangan kanker. Jadi, mm, misalnya gini, ada kasus, lidahnya sering sariawan gitu ya, atau misalnya gusinya bengkak. Ketika dibiarkan kondisi itu terus-menerus, tubuh kita dalam kondisi asam, kemudian tidak ada, treatment, misalnya tidak ada perbaikan pola hidup, tidak ada perbaikan pola makan, kemudian tidak ada terapi dan sebagainya. Nah, itu bisa berkembang. Nah, kanker itu bisa bisa tumbuh di situ dengan enak gitu, seperti itu. Nah, jadi, hidrogen itu menekan peradangan sehingga tidak memungkinkan sel kanker untuk ada di situ. Jadi membantu menciptakan lingkungan tubuh yang kurang mendukung untuk pertumbuhan tumor, ya, seperti itu. Baik, yang ketiga adalah melindungi sel yang normal. Terapi kanker, kemoterapi, radioterapi menghasilkan banyak radikal bebas, tapi merusak sel sehat juga. Nah, hidrogen melindungi sel normal dari kerusakan tanpa mengurangi efek terapi utama pada sel kanker. Artinya mengurangi efek samping terapi. Jadi banyak kasus sekali yang saya pernah ketemu orang yang tidak mau di kemo karena dia pernah nyobain di kemo kapok. Bung, cina saya mah nggak bisa dahar, cina. Maaf ya, saya mah nggak mau, cina nggak bisa makan enak gitu. Saya tuh nggak boro-boro mau makan enak, makan aja nggak bisa, dia bilang. Jadi dia nggak mau.
kemo gitu ya. Nah, kalau hidrogen itu melindungi sel normal, jadi tidak sel normalnya tidak ikut rusak gitu dari pengobatan dengan hidrogen ini. Beda dengan kemoterapi tadi ya. Baik, jadi mengurangi efek-efek yang tidak nyaman ketika terapi. Jadi sempat ada di sini ya yang punya klien yang kasus leukemia itu ketika mengkonsumsi antioksidan seperti hidrogen, kemudian antioksidan yang lain itu biasanya dia setelah kemoterapi dia lemah gitu kan, dia lemah terus nggak bisa bangun, HB-nya turun jadi anemia. Ini tidak gitu, dokternya sampai heran, "Oh kenapa kok ini?" Gitu. "Kenapa ini dengan kondisi habis kemo beda dari sebelum-sebelumnya?" Gitu. Dia masih bisa jalan-jalan, bermain dan sebagainya ya, karena masih muda waktu kena leukemia kalau tidak salah ya. Baik, kemudian poin selanjutnya yaitu yang keempat, modulasi imunitas, di mana studi inhalasi H2 menunjukkan peningkatan sel T sitotoksik dan sel NK natural killer. Jadi di dalam tubuh kita itu sebetulnya ada mekanisme pertahanan tubuh dari sel kanker, yaitu sel T dan natural killer sel. Jadi di mana natural killer sel itu bisa memakan sel-sel kanker. Nah, makanya kanker itu dinamakan disebut juga sebagai defisiensi atau low apa, low imun, jadi defisiensi imun, jadi imunnya yang sangat rendah gitu ya. Jadi dengan meningkatkan imunitas tubuhnya itu, maka bisa sel kanker tidak bisa berkembang di tubuh kita. Nah, H2 bisa meningkatkan sel T itu tadi dan sel NK. Jadi sistem imun menjadi lebih aktif melawan sel kanker. Efek ini masih awal tapi menjanjikan gitu ya. Baik, kemudian apa sih terapi hidrogen yang kelima yang bisa menangani untuk kanker? Yaitu regulasi jalur sinyal seluler, di mana hidrogen mempengaruhi eh, molek jalur molekuler, di mana meningkatkan pertahanan antioksidan alami. Ya, kemudian menekan inflamasi, yaitu NF-kB, menekan inflamasi dan apoptosis pathway. Jadi jalur apoptosis apa kematian sel, di mana bisa mendorong kematian terprogram sel kanker tertentu gitu. Jadi melalui jalur sinyal seluler, jadi sinyal antar sel mempengaruhi jalur molekul NRF2HOI1 meningkatkan pertahanan antioksidan alami. Nah, pertahanan antioksidan alami jadi dipertahankan gitu ya. Kan di tubuh kita tadi sudah dijelaskan seperti glutathione, melatonin gitu ya. Itu merupakan udah diakui bahwa seperti melatonin itu kalau di akupunktur ada titiknya dirangsang di sini atau di sini ya, di titik apa ini Oh, lintang, di titik bahu. Nah, itu adalah titik-titik yang bisa mempengaruhi uh, di tengah di atas. mem mempengaruhi antioksidan alami di tubuh kita untuk melawan kanker. Nah, hidrogen mempengaruhi jalur-jalur itu untuk bisa mempertahankan antioksidan alami kita dan menekan inflamasi peradangan, menekan peradangan sehingga mendorong kematian program sel kanker tertentu. Ya, seperti kasus ya saya yang pernah saya tangani gitu ya. Oh, mungkin mekanisme tumor seperti itu gitu ketika gusi bengkak gitu. Ketika di akupunktur atau ditusuk misalnya. Oh, jadi dia melemah. Terus pernah anak saya kebetulan anak saya dokter gigi juga. Dia pernah gusinya bengkak gitu ya, abses gitu. Kemudian setelah itu dicoba waktu itu masih kuliah. Kemudian sakit gigi udah pakai obat nggak ini juga. Terus katanya ya udah kebetulan ada air hidrogen. Coba minum air hidrogen kumur-kumur saya bilang gitu. Jadi oh Mi, alhamdulillah Mi katanya ini si si apa absesnya mengecil. Jadi udah nggak sakit lagi gitu. Sama seperti pernah juga di kasus di akupunktur juga pernah. Dia udah sampai minum obat apa anti nyeri. Ah ini mah soalnya bakteri harusnya begini 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 gitu. Tapi ketika dicoba dengan akupunktur gitu ya. Nah, akupunktur tadi sinyal seluler ya, regulasi sinyal seluler. Nah, ketika ditusuk di titik tertentu gitu ya, di sini kemudian di tangan gitu ya. Nah, itu ternyata besoknya dia udah bisa ngunyah lagi padahal dia udah empat empat kali makan obat tidak ada pengaruhnya seperti itu. Jadi Masya Allah ya, hidrogen itu bisa sangat bermanfaat sekali untuk menekan inflamasi yang memungkinkan untuk sel kanker tumbuh. Baik, selanjutnya. Nah, ini ada hidrogen terapi dalam treatment menangani kanker ya. Di sini pada bulan November 2015 terlihat ya. Nah, 2015 terlihat besar tumornya ya seperti itu. Kemudian pada Juni 2017 udah mengecil ya. Jadi pengurangan ukuran dari tumor ya
pada, kanker yang sudah bermetastase, yang sudah malah udah menyebar. Masya Allah ya. Nah, kanker itu, sesuatu tumor itu tumbuh kan tadi, awalnya tumbuh, sel yang bermutasi, satu, kemudian dia butuh lagi sel penggantinya, dia akhirnya dengan kerja keras untuk menghasilkan sel baru sel baru sel baru, tapi semuanya selnya, apa tadi dijelaskan, yang sudah bermutasi semua akhirnya membentuk tumor kan. Nah, itu prosesnya itu bertahun-tahun. Makanya jangan harap dengan pengobatan pun hanya seperti minum obat bodrek gitu ya, langsung minum sekali langsung hilang, tidak. Tapi berproses. Terjadinya berproses bertahun-tahun, demikian pula kembalinya bertahun-tahun. Tapi ini Masya Allah ya, terlihat cepat gitu ya. Dari 2015 sampai 2017, selama 4 tahun, terlihat sekali progresnya, di mana tumor yang di otak yang sudah membesar, bahkan sudah metastase, malah menjadi mengecil volumenya. Itu dengan hidrogen ya. Kemudian improve immune system ya, di sini meningkatkan, ketika terapi dengan hidrogen, yaitu meningkatkan level dari, sel imun tubuhnya. Kelihatan, nah yang keduanya lihat ya, itu makin meningkat ya, dibanding yang sebelumnya gitu. Jadi dengan pemberian hidrogen, nampak sekali ada peningkatan level, dari sel imun ya, seperti tadi. Akhirnya sel imun tubuh meningkat, otomatis kayak tadi sel T tadi itu ya, itu bisa atau NK sel tadi bisa menekan, bisa memakan sel kanker dan bisa meningkatkan imun sehingga sel kanker tidak, kondusif untuk tumbuh, gitu ya. Kemudian di sini, nah bisa dilihat yang terakhir, untuk ini yang terakhir itu pendampingan untuk terapi kanker ya, di mana yang dengan kemo ditambah hidrogen kan, ada yang dengan kontrol ya, kemudian hanya H2 aja, kemudian yang ditambah dengan, apa, target ya, terapi target dan terapi kemo, kemudian terapi imun ditambah H2, terlihat sekali peningkatannya, di mana di sini efek sampingnya itu yang tanpa, hidrogen itu sangat tinggi ya, keluhannya itu, tapi dengan, hidrogen itu hanya rendah gitu ya. Dengan water, dengan air hidrogen, terlihat pengaruh dari efek sampingnya itu sangat rendah. Jadi membantu tanpa tanpa mengurangi efek, maksudnya misalnya kan kita terapi di situ pakai kemo ya, kemonya menargetkan sel kanker, hidrogen berperan dalam menekan efek sampingnya. Jadi itu, makanya, bisa menekan memberikan harapan hidup lebih lama sampai 70%. Kebayang ya yang udah di kemo itu kan pasti dulu ada, di sini Bunia mungkin mertuanya waktu itu pernah di kemo. Begitu di kemo langsung badannya lemah gitu kan. Bahkan kemarin, ada pasien memang, itu dengan kemo itu kondisi harus fit gitu. Nah, kalau yang kayak udah operasi itu kan mau tidak mau harus kemo misalnya gitu ya. Nah, itu harus didampingi dengan, eee, hidrogen seperti ini gitu ya, dengan antioksidan tinggi. Karena apa? Karena efek, kemo itu sangat berat. Jadi sampai, "Oh, kalau masih sesek, masih ini nggak boleh kemo," gitu. Jadi memang harus kondisi betul-betul fit. Karena banyak, teman saya mungkin di sini juga ada ya, eee teman saya yang mungkin pernah merasakan kemo seperti apa gitu ya, setiap kemo harus dirawat, setiap habis kemo harus dirawat. Baik, selanjutnya. Nah ini, hidrogen memprotek sel dari oksidasi, terjadinya pengkaratan tadi. Nah, di mana sel ditambah dengan CO2 ya, CO2 plus, tembaga, ditambah vitamin C, ditambah hidroksil tadi, OH, radikal bebas ya, diobservasi selama 1 jam. Selama 1 jam, yang satu tidak diberi hidrogen, yang satu diberi hidrogen. Maka terlihat setelah 1 jam, yang tidak diberi hidrogen, sel merah itu menunjukkan selnya mati. Sedangkan, nah, yang diberi hidrogen setelah 1 jam, maka 90% selnya itu hidup. Selnya tidak mengalami kematian. Seperti itu. Ya. Ini based on research ya. Jadi semua ini berdasarkan penelitian. Dan sampai kemarin juga Fumiaki Ohta masih, memberitahukan pada kita, mengabarkan bahwa tanggal 7 kemarin bulan September 7 kemarin bulan apa ya, itu ada, pertemuan pertemuan internasional mengenai hidrogen dalam, bidang medis gitu di Tokyo, Jepang ya. Kemarin tahun 2025 bulan 7 apa bulan 7 bulan 7 apa bulan 9 ya kemarin tuh, gitu seperti itu. Itu seluruh dunia. Jadi ada pertemuan, internasional membahas tentang hidrogen untuk kesehatan. Jadi masih berkembang sampai saat ini.
penelitian hidrogen untuk kesehatan karena menjanjikan untuk pemulihan kesehatan dengan meningkatkan kualitas hidup bagi penderita kanker yang merupakan suatu yang mengerikan buat kita gitu ya. Nah, dengan pengobatannya dan penyakitnya itu memiliki harapan untuk bisa lebih uh, harapan baru gitu untuk penderita-penderita kanker bisa mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Baik, selanjutnya. Nah, ada 6 keunggulan ya. Di sini bisa disimpulkan 6 keunggulan antioksidan hidrogen, di mana tadi bersifat selektif, hanya aktif dan melawan radikal bebas yang berbahaya saja. Kemudian mengaktifkan sistem antioksidan endogen dan eksogen. Jadi mengaktifkan sistem antioksidan endogen itu yang di dalam tubuh kita tadi seperti melatonin, kemudian glutathione dan sebagainya. Kemudian eksogen ya dari luar tubuh kita juga ya, yang masuk dikonsumsi oleh tubuh kita. Kemudian hiporeaktif dan tidak berpengaruh buruk bagi tubuh ya. Jadi hiporeaktif jadi apa karena apa ya? Hidrogen itu ketika dikonsumsi itu 40% diserap tubuh, 60% itu terbuang menjadi H2O atau lewat udara keluar ya. Jadi terus hidrogen itu mudah kabur, mudah lari. Jadi ketika misalnya dari botol biasa, botol kaca biasa atau botol plastik biasa itu ya. Nah, itu bisa tembus hidrogen itu. Dalam waktu 3 jam itu berkurang sampai 50%-nya. Gitu. Sampai 50% misalnya kandungan hidrogennya itu berkurang. Nah, tapi apa namanya? Nah, ketika dikonsumsi banyak, itu 1 jam tuh sebetulnya hilang si hidrogen. Tapi ketika hidrogen yang sudah bereaksi di dalam tubuh kita menangkal radikal bebas, itu bisa terjadi prosesnya berhari-hari, masih bertahan gitu. Jadi jangan khawatir ya, walaupun kita minum misalnya sekali air hidrogen, kemudian 40% yang cuma diserap tubuh, 60% keluar, itu menunjukkan bahwa tidak akan ada radikal bebas atau menyebabkan keracunan di dalam tubuh kita. Seperti itu. Jadi misalnya kita minum biasanya anjuran 1, tapi untuk sakit dia 2, 3 atau malah per jam sekali gitu. Itu tidak masalah karena terbuang. 60% yang tidak diperlukan terbuang gitu. Tapi yang dibutuhkan oleh tubuh itu hilang 1 jam. Tapi ketika yang sudah bereaksi di dalam tubuh itu, saya pernah ada kasusnya itu penyakit ini kusta. Itu dia itu tidak bisa menginjak lantai dingin selama tanpa sendal. Ketika dia coba konsumsi air hidrogen, 1 hari itu dia konsumsi, besoknya tidak. Selama 3 hari itu dia bisa kuat tanpa alas kaki untuk jalan tanpa alas kaki di lantai yang dingin. Seperti itu. Jadi berarti prosesnya itu walaupun 40% hanya diserap, 60% kabur, dan 1 jam udah habis gitu reaksinya. Tapi proses yang sudah diserap oleh tubuh itu masih berlangsung selama 3 hari. Seperti itu ya. Kemudian toksisitasnya rendah dan ditoleransi tubuh lebih baik gitu. Kemudian ukuran sangat kecil, lebih cepat dan mudah menembus sel seperti tadi udah saya jelaskan ya. Lebih kecil dari mitokondria tubuh kita dan berupa gas sehingga mudah masuk ke dalam sel untuk menangkal radikal bebas. Kemudian penyebaran hidrogen tidak terhambat menembus sampai inti sel dan mitokondria. Karena tadi inti sel itu dilapisi oleh air dan lemak sehingga tidak semua antioksidan itu bisa masuk ke dalam inti sel. Tapi hidrogen bisa masuk tanpa hambatan karena tadi ya, karena ukurannya kecil dan juga berupa gas. Mungkin itu Mbak Weni, ada lagi slide berikutnya. Nah, apa sih? Nah, kita kan mungkin bertanya-tanya gitu ya. Ada nggak sih di Indonesia atau sekarang dipresentasikan tentang air hidrogen? Solusinya mana gitu? Apa memang ada air hidrogen yang bisa dikonsumsi gitu? Banyak sekali sekarang itu air-air hidrogen, tapi kata Fumiaki Ohta itu banyak juga yang ternyata kandungannya kecil. Jadi bukan penipuan ya, bilangnya ya mungkin ada, tapi sangat kecil dan tidak terlalu berpengaruh bagi kesehatan kita gitu. Karena apa? Karena tadi, misalnya dikemasnya dalam botol plastik atau hidrogennya hasil elektrolisis, jadi hasil listrik gitu ya. Dan nah hasil elektrolisis itu bisa menghasilkan radikal bebas sampingannya gitu. Jadi hidrogennya ada, tapi hanya sedikit. Udah gitu ada radikal bebasnya. Nah itu seperti itu. Tapi nah Profesor Ohta itu, beliau seorang ilmuwan kan. Nah itu sangat selektif dia memilih produk-produk mana
Jadi dia meninjau gitu ya, produk-produk mana yang betul-betul memastikan hidrogennya bisa sampai ke tangan kita dalam keadaan utuh, tidak berkurang dan masih banyak kandungan hidrogennya gitu. Nah, hidrogen itu tidak bisa tembus ke dalam aluminium, tapi bisa tembus ke kaca, ke plastik itu bisa tembus. Jadi lama-lama bisa hilang kemasannya. Makanya di Indonesia sekarang ada dikenal yaitu Izumio. Izumio itu diproduksi oleh PT Sevco dan dipasarkan oleh PT Naturali Plus ya. Nah, PT Sevco itu sengaja menghadirkan ilmuwan Profesor Sego Okta itu untuk meninjau apakah produk kami layak untuk dipasarkan gitu kan. Dan di Jepang itu kan terkenal dengan apa ya namanya hukum sosialnya ya. Kalau dia mengeluarkan produk yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, mereka berani menanggung sanksi sosialnya. Bahkan ada sampai yang harakiri gitu kan, bunuh diri seperti itu. Makanya Jepang itu mengeluarkan produk pasti yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, beliau cerita waktu datang ke Indonesia, saya itu diminta oleh Sevco, katanya Sevco Industri untuk memperhatikan proses pembuatan air izumio ini gitu. Apakah betul apa namanya bisa dipertanggungjawabkan hidrogennya. Dan alhamdulillah ternyata ini lolos kata beliau. Dia sehari semalam dia tidak tidur, dia bilang. Saya sehari semalam tidak tidur untuk memperhatikan apakah proses ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Dan ternyata lolos, menurut beliau ini lolos karena dia itu dalam izumio itu ada 4 lapisan, salah satunya lapisan aluminium ya, yang makanya ini mengkilat ya, itu lapisan aluminium sehingga hidrogen itu dipastikan tidak bisa tembus melalui uh, dinding pouch-nya itu, dinding kemasannya, dan di atasnya itu ada kemasan plastik. Nah, itu kan bisa tembus, tapi di dalamnya itu sebelum sebelum dibuka itu masih ada lapisan aluminium yang melindungi sehingga hidrogennya tidak bisa. Bahkan setelah setahun pun bisa dipastikan kandungan hidrogennya itu masih banyak. Hidrogen memang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tapi kata Fumiake Ohta dia bisa diukur dengan suatu alat dan alatnya pun yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan ya bahwa alhamdulillah eh, sudah hadir di Indonesia gitu ya produk di mana yang memang diakui oleh ilmuwannya langsung, bahkan perusahaan mendatangkan langsung ilmuwannya ke Indonesia untuk memuaskan keingintahuan kita gitu ya. Masa ngambang sih nggak ada solusinya buat kita dan ternyata sudah ada solusinya gitu ya. Baik, mungkin itu saja. Oh ini. Ya, demikian mungkin bahwa ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, Bapak Ibu semuanya, ada banyak nih ya catatan saya. Saya yakin Bapak Ibu kakak adik semua juga mencatat ya beberapa namanya hal-hal baru gitu ya, insight baru yang baru kita dengarkan gitu ya, istilah-istilah kesehatan, istilah-istilah berkaitan dengan apa namanya hidrogen sebagai harapan baru ya, terapi hidrogen sebagai harapan baru untuk pengobatan kanker. Nih setidaknya nih ya, Bapak Ibu izin nih, saya yang saya catat ini ya, hidrogen atau H2 ini adalah gas yang ukurannya sangat-sangat kecil sehingga bisa menembus mitokondria, inti sel ya, mudah diserap. Tadi kata Tehana tidak semua antioksidan itu bisa menembus apa mitokondria. Bahkan kalau apa namanya berdampak, kalau tidak berarti dia berdampak menimbulkan keluhan atau penyakit lain. Terus yang kemudian yang kedua, eh, hidrogen ini gas yang cerdas gitu ya, yang bisa membersihkan dengan cara menyeleksi radikal bebas jahat di dalam tubuh. Jadi saya juga baru tahu nih belakangan ini, ternyata radikal bebas itu nggak semuanya jahat, ada yang baik. Nah, terapi-terapi kanker itu membabat habis semuanya, tidak lagi ada yang tersisa. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang ini ya, yang saya catat, saya anggap saya baru tahu juga nih ya, bahwa hidrogen ini adalah antioksidan gitu ya.
yang bisa yang sangat dibutuhkan oleh tubuh yang sehat, apalagi yang sakit, gitu ya. Mudah-mudahan nggak salah catat saya ya. Demikian tadi Bapak Ibu pemaparan dari Teh Hana. Saya yakin dan percaya juga Bapak Ibu punya pertanyaan yang ingin diajukan, baik itu pertanyaan ataupun konfirmasi terkait hidrogen sebagai terapi harapan baru pengobatan kanker. Silakan Bapak Ibu, boleh langsung dibuka mic-nya. Kang, silakan. Ada? Ada saya Bu. Iya, silakan Pak. Ya, kenalkan saya Dani Mardani dari Balikpapan, Ya, Kalimantan Timur. Kang Dani suaranya bisa lebih keras? Saya Dani Mardani dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Oke, Perkenalkan, silakan. saya diperkenalkan produk ini oleh Pak Mubarok dan Munia. Terima kasih. Eh, ada 3 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertama dari produk satu pouch Izumio itu kan 200 ml ya, per pouch itu. Nah, untuk kebutuhan per hari konsumsi Izumio itu berapa? Untuk ukuran dewasa ya, yang kita alhamdulillah dalam kondisi normal pun kalau diukur ada saja kolesterolnya tinggi, asam urat, kemudian saya mengalami cedera lutut, apa cedera lutut karena cedera olahraga, cedera apa overtrain dari olahraga, sehingga hampir 4 tahun ini saya tidak bisa melakukan olahraga hobi saya. Jadi itu untuk kebutuhan perharinya berapa intinya, kebutuhan Izumio untuk kita konsumsi untuk bagi dewasa. Satu itu Bu Hana. Kemudian yang kedua, eh, saya kebetulan 2 bulan sebelum mendapatkan informasi Izumio ini ada kenalan yang anaknya ternyata waktu itu ketemu di bandara, mau ke rumah sakit di Bandara Balikpapan, mau ke Jakarta ke rumah sakit RCM, yang anaknya diduga mengalami kanker otak. Kakak adik usia 7 dan 9 tahun. Nah, mau saya tawarkan produk ini, kira-kira untuk konsumsinya apakah cukup setengah pouch ya, artinya 100 mg atau 200 mg itu kan bisa untuk berdua berarti ya kan, kalau untuk anak yang memang mengalami kanker otak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mau nggak apa-apa nih diborong ya. Halo. Aman, aman, aman. Kurang gede Ya, ya, suaranya Pak Dani. Pak Dani ya, kurang gede suaranya. kurang gede. Sekarang gimana ya, agak deket nih, saya nggak pakai mikrofon. Ya, Ngoncrang, ngoncrang, ngoncrang. Ya. mantap. Nah, yang ketiga, Volume berapa HP-nya lama apa waktu? digedein? Ya udah. Berapa lama waktu atau berapa hari untuk mendapatkan manfaat maksimal dari Izumeo? Apakah 7 atau 10 hari minimal? Dan alhamdulillah saya udah 10 hari ini Pak Mubarak sudah mengkonsumsi rutin pagi sebelum minum apapun. Jadi Allah barik bangun fikum tidur, Pak Dani. udah setiap bangun tidur, sebelum minum apapun, biasanya saya kebiasaan saya minum air hangat sebelum tidur. Ya, setiap bangun tidur. Nah itu sekarang sebelum minum air hangat, saya minum Izumio dulu, ditambah kapsul apa soft gel yang produk dari Izumio juga. Jadi Lutena. ya Lutena itu. Kira-kira inti pertanyaan ketiga, butuh berapa lama dari manfaat Izumio bagi dewasa yang mengalami kondisi uh, seperti saya ini, atau bagi yang mungkin mengalami kanker yang lebih berat gitu ya.
Yang jelas kalau yang namanya kolesterol, asam urat mah itu ya Pak Mubarok ada aja terasa gitu. Cuma karena kita nggak medical check up aja, kita hare-hare gitu aja. Kebanyakan Ya puring terima itu, kasih. kata Bunia. Ya, ya, tur nuhun. Ya, baik, Hmm, baik Kang, Kang masih muda nih kayaknya ya, Kang Dani, jiwanya masih muda. Eh, Bapak Ibu Kakak Adik semua, sebelum ke Tehana, saya mau memperkenalkan dulu nih, di antara kita juga ada Bunia. Bunia boleh dadah, boleh hai, bila bilang hai kepada para peserta Zoom kita. Ini ada Ibu Nia. Iya. Oh, halo Ibu Nia. Terus juga ada Kang Yusuf. Kang Yusuf, Iya, halo Bu. halo. Buka kameranya dong. Nanti ikut Bentar diskusi. Bu, lagi ngelonin istri dulu, bentar, bentar. Oh, amin, amin ya. Halu, halu agak sore-sore udah halu ya. Ah, dan nanti bisa ikut jump in, Itu. ikut juga diskusi, ngobrol untuk memperkaya ini kita ya, wawasan kita mengenai hidrogen ini. Silahkan Teh Hana untuk ya, merespon pertanyaan Kang Dani ya. ya. Yang pertama tuh tadi apa? eh untuk yang itu ya, kebutuhan per hari ya, Ya, Bu. betul. Ya, Untuk orang sehat, tapi kondisinya tuh ada asam urat, ada cedera ya. akibat olahraga, itu per hari itu sarannya berapa? Berapa pouch? Ya. Kalau kebutuhan per hari itu kemarin kalau Fumiake Okta itu bisa 1 sampai 3 pouch dalam per hari dibagi. Jadi di-share ya, di-share dalam sehari. Jadi karena kan misalnya 1 jam udah habis reaksinya misalnya pagi, siang, dan sore itu bisa sehari. Walaupun memang di desain itu kan Izumio itu sehari 1 untuk orang yang sehat. Tapi kalau yang punya asam urat itu kan menunjukkan bahwa ginjalnya juga sebetulnya bermasalah. Sehat tapi sakit gitu ya Kang Dani ya. Terima kasih ya Kang Dani, maaf atas pertanyaannya tadi. Jadi itu tadi kalau dalam akupunktur kan kayak asam urat berarti fungsi ginjalnya yang harus diperbaiki gitu kan, yang harus ditusuk ibaratnya dipelihara itu ginjalnya. Kemudian juga makanannya. Jadi tergantung sebetulnya konsumsi ini tuh kan tergantung dari pola makan kita juga kondisinya ya kan karena regenerasi sel itu kan membutuhkan waktu. Misalnya kayak asam urat, oh berarti kan ginjalnya mengalami degeneratif atau penurunan. Nah itu kan memperbaiki ginjal itu butuh waktu tahunan. Jadi misalnya bisa sampai 3 tahun, 5 tahun seperti itu. Dan paling lama itu otak bisa sampai 30 tahun misalnya. Makanya yang kayak stroke itu butuh waktu lebih lama lagi. Nah seperti itu karena degeneratif organ itu tergantung dari pola hidupnya, pola makannya, susah tidur apa enggak. Nah, itu kan pengaruh. Kemudian kemudian makanan yang sehat ya, misalnya makanan buah sayurnya cukup apa tidak. Kan disarankan dalam sehari, mungkin sekarang udah dibantu oleh suplemen Lutena ya. Karena kan Lutena 9 porsi eh, buah sayur 6 macam warna dalam sehari. Nah, itu terpenuhi apa tidak. Kemudian juga misalnya stres, ada stresor tidak, dia apa segala diemutan misalnya segala apa dipikirin. Nah kayak itu kan mengandung stres kronis juga, menimbulkan stres oksidatif juga, itu menjadi stres kronis akhirnya mempengaruhi ke ginjal, akhirnya ginjalnya mengalami penurunan fungsi, akhirnya terjadilah gangguan-gangguan metabolisme seperti misalnya diabetes, kolesterol, asam urat dan seperti tadi ya. Nah, jadi tapi ada studi klinis ya yang saya dapatkan, studi klinis itu dalam sehari itu 1 sampai 1,5 liter hidrogen per hari. Efektivitas masih tapi efektivitasnya masih dalam penelitian kan terus berkembang ya. Ini entah penelitian tahun berapa, cuma studi klinis itu 1 sampai 1,5 liter, 1,5 liter. Bahkan kemarin yang hadir di Fumiake Ohta, beliau sudah berapa puluh tahun ya menderita payudara, kanker payudara. Dia itu setiap minum dalam sehari minumnya selalu pakai Izumio, masya Allah gitu. Jadi seperti itu. Karena itu tadi kata Fumiaki Ohta itu 60% hilang dari tubuh. Jadi tidak usah khawatir numpuk di tubuh kita limbah hidrogen gitu, enggak. Dan makanya disebut energi bersih karena tadi limbahnya itu berupa H2O. Makanya pernah saya ada yang klien saya suaminya mencoba minum hidrogen
punya keluhan apa ya waktu itu. Terus dia reaksinya itu dalam semalaman tuh 5 kali dia buang air kecil gitu, karena berarti kan dia banyak limbah yang dibuang menjadi H2O seperti itu. Jadi insya Allah sih seberapa kuat ya, kuat konsumsinya tidak masalah gitu. Bahkan istri Fumiaki Ohta sendiri sehari itu bisa sampai 5 pouch gitu. Nah untuk kanker tadi ada kan ya Pak di penelitian yang tadi gambar yang saya sampaikan bahwa dari tahun November 2015 sampai bulan apa itu 2017 itu selama 2 tahun mengalami yang kanker otak yang sudah metastase mengalami pengurangan, mengecil si tumor otaknya. Nah, itu kan tergantung kondisi, mungkin itu kondisi usia gitu kan. Kalau semakin usia semakin tua itu resiko kena kankernya lebih berat karena apa? Udah banyak penurunan degeneratif fungsi-fungsi organ. Organ-organnya udah banyak menua sehingga mudah sekali rentan misalnya terkena kanker. Kemudian juga pola hidupnya misalnya ini mah insomnia, nah insomnia agak susah. Yang insomnia itu lebih sulit karena regenerasi sel itu dicapai ketika kita tidur nyenyak. Ketika tidur nyenyak itu terjadilah regenerasi sel. Nah, ketika orang yang terganggu tidur malamnya itu termasuk bisa agak lebih sulit. Kemudian juga yang memiliki kasus diabetes atau gula darah. Karena kalau diabetes itu kan gula darahnya tidak di dalam sel tubuh, tapi di darah, meracuni darahnya gitu kan. Nah, sedangkan untuk regenerasi sel itu dibutuhkan nutrisi, kemudian sinyal, kemudian juga tadi apa? Glukosa, dibutuhkan glukosa, tapi glukosa yang di dalam sel tubuh, bukan di darah gitu ya. Jadi tergantung itu Pak. Jadi konsumsi bisa jadi satu orang butuh hanya 1 pouch sehari. Udah ada reaksi. Tapi yang satu lagi dia butuh karena butuh lebih besar karena misalnya dia punya diabetes atau dia misalnya punya gangguan tidur atau dia pola makannya tidak sehat, pola hidupnya tidak sehat, kurang olahraga, rebahan, misalnya, terus makanannya tidak terjaga, seperti itu, lebih banyak zat aditif yang dikonsumsi, atau dia di tempat kerjanya terkena paparan radiasi. Seperti itu, Pak Dani, Kang Dani. Ya. Kemudian, oh iya, butuh berapa lama dan manfaat itu tergantung. Tadi tergantung regenerasi sel di tubuhnya. Kan organ-organ memiliki umur regenerasi sel, gitu ya. Seperti tadi misalnya kayak ada yang 4 tahun jantung atau 5 tahun, ada yang 3 tahun. Kalau darah paling cepat 120 hari misalnya. Atau kalau misalnya gangguan di otak itu butuh 30 tahun gitu, seperti itu ya. Jadi tergantung dari kebutuhan orang berbeda-beda gitu, seperti itu. Baik, mungkin itu saja. Semoga kalau tidak puas bisa mencari lagi jawaban yang lebih. Mungkin ada yang bisa menambahkan, Bunia atau Kang Yusuf, mangga. Iya, iya, oke. Eh, kita lanjut dulu ya ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Silakan Bapak Ibu, Kakak Adik. Cukup nih. Masih dibuka loh sesi tanya jawab. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita bisa masuk ke ada. Oke, silakan Ibu Irma. Boleh dibuka mic-nya langsung? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf baru masuk. Soalnya tadi HP saya betul-betul lowbat. Tapi ini saya langsung mau bertanya, apa namanya? Kalau misalnya untuk penderita kanker payudara, itu apakah memang terapinya harus pure terapi hidrogen itu, atau misalnya ibu itu misalnya lagi konsumsi obat yang lain, apakah nanti ada reaksi apa, reaksi, maksudnya ada tabrakan reaksi enggak gitu istilahnya gitulah. Ya maksudnya gitu. Misalnya
dia sambil terapi dan obat kimia juga dari dokter misalnya gitu. Atau misalnya herbal yang lain. Itu ada tabrakan reaksi nggak gitu? Begitu, Bu. Iya, Ya, baik terima Ibu kasih. Irma. Iya, terima kasih sama-sama. Jadi apakah aman mengkonsumsi air hidrogen ini bersamaan dengan obat yang lain gitu ya? Silakan Teh Hana. Iya, seperti tadi kan katakan itu obat itu kan zat kimia tertentu ya yang untuk membantu menekan gejala atau simptom dari suatu penyakit gitu kan. Nah, ini aja untuk kanker aja sudah ada penelitiannya bahwa dengan kemoterapi saja yang zat kimia yang berbahaya itu dengan hidrogen mengalami eh, peningkatan, maksudnya perbaikan untuk kankernya, tapi mengurangi efek sampingnya. Jadi kalau melihat dari hasil penelitian itu, insya Allah sih ya hidrogen itu aman untuk walaupun masih mengkonsumsi obat. Jadi bahkan bisa membantu mengurangi efek samping dari obat itu. Paling untuk ketika mengkonsumsinya dijarakin mungkin ya seperti itu diberi jarak. Mungkin itu Mbak Weni. Oke, baik. Terima kasih Teh Hana. Bapak Baik, Ibu, terima kasih Ibu Hana, terima kasih Ya, penjelasannya. sama-sama. baik. Silakan. Kita masih punya waktu nih sampai 5.15 ya. Masih ada pertanyaan? Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan ya sampai 5.15 saya mau undang eh, Mbak Eni ya. Kita masuk pada sesi testimoni ya Bapak Ibu semuanya. Tadi sudah dijelaskan lewat apa namanya definisi, lewat jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian hidrogen dengan beberapa jenis penyakit gitu ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan testimoni mengenai ini ya, mengenai bagaimana hidrogen mampu membantu pengobatan kanker. Saya undang Mbak Eni untuk buka mic. Silahkan. Terima kasih Mbak Weni. Kedengeran nggak Mbak? Dengeran, bagus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua yang ada di ruang Zoom ini ya. Perkenalkan saya Eni, tinggal di Cibitung. Ini mohon maaf tadi on cam karena sambil proses ke kantor, ada yang pingin proses 1/11, Masya Allah. Membantu ya, intinya kita di sini saling sharing dan membantu. Jadi yang saya mau sharingkan juga sebetulnya bukan kondisi saya ya. Kalau kondisi saya lain gitu ya. Maksudnya kenapa saya harus mengkonsumsi Eslutena dan Izumio. Kalau yang kasus hari ini karena pembahasan tentang kanker, jadi saya kemarin itu belum lama lah ya, baru beberapa bulan ini membantu tetangga di komplek. Jadi beliau punya adik yang sudah mengalami kanker lidah gitu. Jadi kondisi kanker lidah sudah kemoterapi yang pertama. Tapi di kondisi sudah dengan kemo yang pertama ini belum membantu banyak perubahan. Jadi beliau ini tidak bisa membuka mulut, ya tidak bisa bicara jelas gitu. Jadi otomatis keluarga juga tidak memahami apa yang diperluin sama si adiknya tetangga saya gitu ya. Dan akhirnya beliau karena depan rumahnya dengar-dengar sedang konsumsi ini untuk kasus ginjal dan sudah cuci darah ternyata membaik gitu, akhirnya beliau penasaran, akhirnya saya datang ke rumah dengan penjelasan sedikit lah ya, sedikit penjelasan, tapi beliau sudah sangat memahami konsep nutrisi untuk perbaikan sel gitu ya, untuk regenerasi sel. Akhirnya tanpa berpikir panjang, beliau saat itu mencoba ikhtiar dengan Eslutena dan Izumio gitu. Jadi dalam waktu 1 pekan, alhamdulillah setelah kita evaluasi, beliau bercerita kalau adiknya ini yang tadi bicaranya sudah nggak bisa dipahami, itu bicara sudah lancar dan kondisi yang tadinya hanya di dalam rumah, hanya terbaring karena memang nggak ada asupan nutrisi, otomatis lemah gitu ya. Beliau tahu-tahu udah bisa belanja, jalan-jalan saat kakaknya nengok ke adiknya di daerah Jakarta Pusat. Dari situ beliau, oh berarti ini
manfaat Lutena dan Izumio untuk adiknya luar biasa gitu. Akhirnya beliau lanjutkan ambil paket 1/5 dan melanjutkan kemoterapi juga, dan kabar terakhirnya adiknya semakin membaik, dan alhamdulillah berarti seperti yang tadi dijelaskan Teh Hana ya, maksudnya dengan pasien-pasien yang memang kasusnya sudah melakukan kemoterapi atau radioterapi, bahwa Izumio ini, hidrogen ini sangat membantu gitu ya. Bahkan saya juga sedang membantu di Telaga Murni ya, teman suaminya kena kanker leukemia, dan beliau merasa belum bisa maksimal untuk membersamai dengan hidrogen dan nutrisinya. Akhirnya hanya setiap kali suaminya itu kemoterapi, pasti untuk pemulihannya dia pesan setengah dus Izumio ini, dan karena beliaunya sudah mencoba macam-macam gitu ya, dari berbagai produk. Saat pemulihan kemonya ini luar biasa dengan kondisinya yang demam tinggi gitu. Akhirnya pernah baru mencoba Izumio setengah pouch, yang tadinya panas itu masih di atas 37 lah ya, itu udah ke 36 ini. Dan ini juga sudah mulai pesan lagi karena memang mungkin mau untuk pendampingan di kemoterapi. Seperti itu Mbak Weni dan teman-teman, intinya Masya Allah ya manfaatnya, Insya Allah bisa kita rasakan lah. Yang sehat saja, saya kalau capek saat minum Izumio, alhamdulillah lelahnya hilang, langsung fresh lagi, itu luar biasa. Makanya untuk teman-teman yang sedang diuji dengan penyakit yang memang lumayan berat ini, mudah-mudahan menjadi harapan bahwa Allah itu maha penyembuh. Insya Allah bersama-sama kita melakukan ikhtiar maksimal, insya Allah mudah-mudahan itu jalan kesembuhan yang sempurna. Dan di room ini juga saya dengan merasa terhormat ya, Ustadz Zainal Mutakin bisa hadir, dan alhamdulillah beliau juga mohon doanya sedang pengobatan kansernya, dan merasakan Izumio sekarang di dus kedua ya Ustadz Zainal Mutakin. Barangkali bisa share dengan teman-teman di sini Ustadz, yang sudah dirasakan Ustadz selama konsumsi Izumio. Barangkali berkenan. Ya udah, mungkin itu aja ya Mbak Weni dan teman-teman. Semangat pagi, salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Zainal, sedikit perubahan itu harus kita syukuri kan gitu ya. Ya, Jadi betul. silakan untuk share pengalamannya dan apa yang dirasakan. Silakan Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Maaf saya warahmatullahi. menggunakan video ini karena banyak bebenyit ini apa ya, anak-anak ya. Mohon maaf Ustadz ini. Ya nggak apa-apa nih, saya nyimak dari awal ya Bebenyit, sampai saat ini, alhamdulillah. Jadi Bu Eni silaturahmi ke saya ada sekitar sebulan yang lalu kalau nggak salah itu, dengan membawa air Izumio-nya, dan ya saya merasakan ada yang segar lah gitu ya. Lalu saya cari ada dari beberapa referensi dari YouTube, dari media sosial itu, sehingga bertemu untuk kedua kalinya di dekat kediaman beliau, dan sampai sekarang saya menikmatinya lah gitu. Alhamdulillah terasa ya ada perubahan gitu. Saya kanker paru stadium 3 ke 4 gitu. Dan sampai sekarang ini masih pengobatan dan ditambah dengan radiasi sinar radioterapi itu sampai 25 kali sinar begitu. Dan besok ini insya Allah CT scan untuk melihat perkembangan berikutnya. Ini saja saya belum mencoba lutenanya begitu ya, baru mau datang Ustadz. Iya. Nah, terima kasih banyak ini atas Allah dipertemukan dengan Izumio, dengan Bu Eni, dengan teman-teman semuanya. Semoga jadi ikhtiar kebaikan insya Allah. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Semangat sehat ya Ustadz. Ya, kita sama-sama berdoa ya. Mudah-mudahan ini jadi petunjuk jalan kesehatan ya buat kita semua dan juga buat lingkungan kita ya, buat sekitar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, boleh satu lagi Bapak Ibu mau share sedikit kebahagiaan
berbagi kebahagiaan, berbagi kabar gembira mengenai apa namanya progres kesehatan Bapak Ibu setelah konsumsi ini. Mangga, ada? Atau masih Saya ini mungkin ya? ya Mbak Weni ya. Oh iya silakan Bu Nia. Oke, tapi walaupun ini udah lama ya Mbak. Kalau ini Oke, di iya. Apa yang penting kan 2014. sama kasusnya Bun ya. Ya, kasusnya sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, izin berbagi kebahagiaan. Memang sudah cukup lama ketika 2014 ayah mertua saya terkena CA prostat ya, kanker prostat. Dan dalam waktu 2 bulan saja itu sudah metastase ke tulang. Jadi kanker prostatnya sudah metastase ke tulang, jadi stadium 4 dengan kondisi sudah lumpuh dan dokter angkat tangan, kata dokter dibawa pulang saja karena memang sudah stadium akhir gitu ya. Dan pulang dengan membawa obat-obatan anti sakit yang mengandung morfin ya. Ketika itu akhirnya ikhtiar saya berikan Izumio satu harinya 3 pouch gitu ya. Plus Lutena juga sebagai nutrisinya. Alhamdulillah berangsur-angsur kondisinya membaik gitu karena kata dokter itu selamanya nggak akan bisa lepas dari kateter gitu. Jadi pipisnya itu pakai kateter ya. Alhamdulillah justru hanya dalam waktu sekitar 1 bulan di rumah saja itu kateter sudah bisa lepas gitu ya. Sudah bisa lepas, kemudian yang tadinya lumpuh dan hanya bisa tertidur aja akhirnya bisa duduk. Dari duduk akhirnya bisa berdiri. Alhamdulillah bisa kembali berjalan itu dalam waktu 1 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan berjalan, di bulan kelima, di bulan keenam itu sudah mulai bisa jogging dan akhirnya bisa nyetir mobil lagi ketika itu ya. Artinya sudah sembuh dan bahkan ketika cek ke dokter ya apa di kontrol ya. Kontrol itu dengan kondisi udah bisa nyetir mobil. Jadi dokternya kaget karena dipulangkan kan katanya mau meninggal gitu. Karena sudah selesai akhir kok tiba-tiba datang kontrol dengan kondisi nyetir mobil dan dicek PSA. PSA itu sel kanker yang ada di prostat itu normal. Alhamdulillah. Jadi sudah terjadi perbaikan itu yang mungkin yang kata Mr. Dr. Fumiaki Ohta bahwa ada 75% ya, ada kemungkinan lebih bertahan, lebih lama hidupnya ketimbang orang yang tidak mengkonsumsi hidrogen. Itu aja Mbak Weni, sharing dari saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lagi Bu Nia ya, ini testimoni lagi ya yang bisa lebih meyakinkan kita lagi ya. Biasanya gitu kalau testimoni langsung itu jauh lebih kena gitu ya buat kita semuanya. Baik, Bapak Ibu semuanya masih ada pertanyaan kah atau mau sharing kebahagiaan lagi? Sebelum saya undang Kang Yusuf nih untuk closing statement pada sore hari ini. Sekaligus menjadi agenda terakhir kita pertemuan pada sore hari ini. Kayaknya nggak ada ya atau belum ya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, nantikan gitu ya Zoom kita berikutnya dengan tema-tema yang juga pastinya menarik gitu ya. Dan akan menjadi insya Allah ya akan menjadi kegiatan rutin kita, menjadi komunitas yang concern gitu dengan kesehatan, yang menjaga kesehatan. Tadi ada pertanyaan dari Kang Dani ya, Kang Daninya udah keluar ya. Jadi kalau ternyata sampai kapan gitu ya kita akan konsumsi ini gitu, konsumsi antioksidan. Nah pertanyaannya jawabannya saya serahkan kepada Bapak Ibu semua dari penjelasan Teh Hana. Sampai kapan kita konsumsi antioksidan ya gitu. Dan semakin kita usia bertambah, apakah kita menjadi semakin butuh dengan antioksidan yang cerdas ini atau gimana sebaliknya ya? Jadi itu pertanyaan yang bisa kita bawa pulang nih dari Zoom kita ini. Baik, langsung aja Kang Yusuf untuk menyampaikan closing statement-nya. Oke, baik.
Ini harusnya Bunia, Bu ini. Tadi Oke, Bunia tapi udah sharing kasih berapa? testimoni. Ya, oke. Mudah-mudahan ini sharing ini ya bisa buat apa namanya tuh tambahan informasi buat teman-teman semuanya. Oke, Fotonya Bapak Ibu jadul. semuanya. Ya, biar ini soalnya biar nggak kelihatan hitamnya, Pak. Ai, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hari ini sore ini auranya positif semua, jadi bikin semangat. Dan pembahasannya juga tadi menarik banget ya Bapak Ibu semuanya tentang harapan untuk penyembuhan kanker yaitu hydrogen water, hidrogen terapi. Jadi gini Bapak Ibu semuanya sebetulnya hidrogen itu untuk eh, apa tahun-tahun ini jadi pengobatan justru yang paling banyak dibahas di luar negeri ya, khususnya Amerika sama Jepang. Kenapa? Karena ini kayak barang emas yang baru ditemukan gitu. Kenapa? Karena ada punya kemampuan menyembuhkannya yang luar biasa. Biasanya kita dengar kalau obat itu nyembuhin paling satu dua penyakit. Tapi ini risetnya dibuktikan, penelitiannya ada, jurnalnya banyak, bahkan jurnal kedokterannya pun banyak. Itu hanya hidrogen gitu. Yang sampai saat ini saya tahu ya. Dan itu semuanya referensinya jurnalnya udah PubMed juga gitu. Bahkan apa sekelas jurnalnya udah jurnal kedokteran juga gitu. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang unik sebagai kalau tadi kata Bu Hana apa yang tadi hidrogen selektif dan lain sebagainya. Ini mungkin saya mau ngutip dari perkataan Dr. Gart Nicholson. Jadi salah satu profesor yang meneliti bareng juga sama Profesor Shigeo Ohta. Dia memastikan bahwa gini kurang lebih kata-katanya kurang lebih kayak gini ya. I can guarantee of you that hydrogen treatment is very very safe. Kalau bahasa dia itu bahkan diulang, is very 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 safe. Jadi dia bilang bahwa ini tuh bener-bener sangat 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 aman. Itu tuh yang jadi kayak kayak justru kalau bagi saya ini ya yang penting-penting tuh pengobatan tuh selain bisa nyembuhin aman nggak gitu karena percuma bisa nyembuhin tapi pada akhirnya malah makin banyak buat penyakit gitu. Ini ini bisa nyembuhin plus aman. Makanya kalau tadi mungkin nggak ada kontradiksi dengan yang lain dan sebagainya. Mungkin mungkin aja, tapi tetap garansinya adalah aman. Dan itu langsung dari Profesor Gardner Colson-nya langsung gitu. Dari profesor-profesor di Amerika Serikat yang memang risetnya langsung tentang hidrogen gitu. Jadi kalau misalnya ditanya sebetulnya pembahasannya berapa sih hidrogen itu di berapa penyakit? Kalau dari websitenya, dari Molecular Hydrogen Institute, itu di 170 jenis penyakit. Dan itu pembahasannya tiap penyakit, Bapak Ibu semua. Kebayang ya, risetnya tiap penyakit. Kita nyebutin penyakit 10 aja pusing. Paling diabetes, jantung, taunya ya. Ginjal, kolesterol, hipertensi. Ini udah bulan minggung nih, 5 lagi ya. Kanker, dan lain sebagainya. Ini 170 jenis penyakit, Bapak Ibu semuanya. Dan itu hidrogen. Saya juga kagum sebetulnya, kagum banget. Kenapa? Kok ada ya satu zat di bumi yang mungkin ini zatnya terkecil Bu, paling ringan dan ternyata maha dahsyatnya Allah hikmahnya adalah justru zat itu yang paling banyak bisa punya kemampuan untuk daya penyembuhan ya di 170 jenis penyakit. Ini ngomong bukan kata saya, tapi memang risetnya berbicara seperti itu. Itu yang pertama. Terus hidrogen itu unik Bapak Ibu semua. 10 hidrogen itu ada ya dalam air H2O. Cuma kadarnya kurang. Makanya perlu ada zat tambahan lain atau hidrogen lain dari luar produksi gitu ya. Ya salah satunya adalah bisa dari apa inhalasi. Kalau di Jepang kan kalau di rumah sakit inhalasinya bukan oksigen tapi ulah hidrogen. Sebetulnya hidrogen tuh gas Bapak Ibu semuanya. Konsumsinya adalah gas. Bentuknya inhalasi. Cuma kan ribet ya. Kita beli tabung gas gini gitu kan ribet gitu ya. Makanya dibuatlah produknya adalah air. Jadi air itu sebagai perantara katalisatornya hidrogen. Makanya hadir kalau tadi dijelaskan tentang yang namanya Izumio. Nah, uniknya adalah Izumio, setahu saya per hari ini, waktu itu di Jepang pengumumannya, waktu saya ke Tokyo, dan saya kebetulan udah ke pabriknya langsung juga Izumio di Jepang dan klaimnya gini ya Bu, ini klaimnya bukan kata saya tapi klaimnya dari CEO-nya langsung bahwa hydrogen water yang brandingnya namanya brandnya adalah Izumio itu per hari ini jadi brand hidrogen tertinggi di dunia hydrogen water ya tertinggi di dunia belum ada yang ngalahin jadi 3,3 juta part per triliun per satu pouch-nya.
Ibu nanti mungkin Bapak punya produk hidrogen yang mungkin di rumah yang dari mesin atau apa bisa dibandingkan. Tapi klaimnya gitu ya. Jadi produk hidrogen nomor 1 yang kadar PPT-nya itu paling tinggi di dunia itu baru Izumio. Itu belum ada lagi ya yang ini. Saya pernah baca ada yang sampai 4,4 juta PPT per triliun, tapi itu nggak dikonsumsi bebas. Itu hanya untuk apa namanya tuh tambahan komposisi pabrikan gitu. Jadi itu nggak dibebas. Jadi yang memang bisa dikonsumsi aman sama masyarakat itu hanya baru Izumio. Dan tadi hubungannya kalau hidrogennya banyak berarti kemampuan antioksidannya juga lebih banyak untuk tubuh. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya, mungkin nanti ke depan di minggu-minggu depan kita akan makin banyak pembahasannya. Kenapa? Karena nggak hanya kanker sebetulnya, tapi ada penyakit-penyakit yang memang bisa dieksplorasi menggunakan pengobatan terapi hidrogen ini. Sebetulnya ini bukan pengobatan kayak kita minum obat. Jadi lebih cocoknya disebut pengobatan juga nggak cocok pengobatan sih. Sebetulnya terapi Bapak Ibu semuanya. Gitu. Di medis sudah ada terapi hidrogen hiperbarik, kan sudah ada ya kan? Karena kalau di luar, di Amerika Serikat, kalau di Jepang, tapi hanya ada di beberapa rumah sakit dan masih betul Bu, masih jarang memang. Jadi sebetulnya pengobatan hidrogen di Indo tuh masih apa ya bahasanya masih belum tren, belum tren. Tapi kalau di luar udah tren dan memang risetnya udah banyak gitu. Mudah-mudahan nanti ya teman-teman semuanya yang hadir di sini yang mudah-mudahan bisa memperkenalkan bahwa ini ada loh satu zat yang memang dekat dengan kita, Allah ciptakan lebih banyak di dunia kadarnya dan justru memang kemampuan menyembuhkannya juga lebih maksimal gitu. Itu namanya adalah hidrogen. Mungkin saat ini ada bentuknya adalah hydrogen water. Mudah-mudahan nanti ke depan hidrogen ini bisa, harapan saya sih hidrogen ini bisa jadi apa namanya tuh jadi salah satu yang memang diperkenalkan juga di Indonesia dan mudah-mudahan makin banyak ahlinya juga ahli hidrogen. Bapak Ibu semua hidrogen itu saking luas pembahasannya itu di Amerika Serikatnya ada namanya Institut Molekular Hidrogen. Jadi khusus riset-riset peneliti-peneliti khusus hidrogen. Ibu kalau misalnya pengen kalau kita mungkin strata pendidikannya itu nanti bisa belajar bareng-bareng ke apa di Amerika Serikat tapi bisa online juga. Itu mungkin Mbak Weni. Terima kasih, mohon maaf kepanjangan. Kang Yusuf itu ada pertanyaan, boleh Oh, lihat. ada tindak balas ketujuh ketika minum hidro. Tindak balas ketujuh itu maksudnya gimana, Bu? Iya itu dia. Kang Tindak, Indra, ibu apa bapak nih? mungkin Boleh nggak ya? takutnya bahasa medis ya, karena saya juga Boleh buka sebetulnya bukan mic-nya? orang medis. Iya, nggak apa-apa. Silakan, tolong buka mic-nya Ibu, Apa kali? atau Bapak, karena ada Indra, ada Isnaini nih. Nah, Indra Isnaini yang Oh, dari bapaknya, Pekanbaru, Mbak Bapak Weni. Isnaini. Oh, maaf, maaf. Oh, ya. Mangga, Pak, silakan, Pak. Dipersilakan. Eh, Ada tindak balas ketujuh ketika minum Izunio. Efek Ketika samping tindak mungkin. balas ketujuh gimana, Pak? Maksudnya? Belum pernah dengar juga soalnya. sama Halo? saya juga. Ya, Halo, silakan. ya, Pak. Silakan, Pak. Ini ya, Assalamuntollah warahmatullahi wabarakatuh. Tindak balas semacam Salam, apa ya? Reaksi tubuh ketika minum Masya Oh, Allah. reaksi reaksi negatif gitu. tubuh. Ya, Efek, ya, ya, ya. ya. Aksi pemulihan mungkin maksudnya. Oke, oke, oke. Oke. Jadi reaksi tubuh ya, Pak? Iya. Oke, tindak balas setuju ya, siap, siap, siap. Jadi Oke. belajar baru lagi kita ya, Kang Yusuf ya. Saya belum dengar juga. Kalimat baru. Takutnya Yang istilah dapat medis gitu. hadiah kemarin. Takutnya istilah medis saya belum tahu juga gitu. Enggak. Khawatirnya gitu. Kalau untuk reaksi tubuh itu nanti disesuaikan dengan satu penyakit apa yang sedang diidapnya, berat atau ringan. Kalau berat biasanya apa namanya itu ada healing krisisnya. Setiap zat pengobatan itu pasti ada healing krisis, Pak. Pasti ada reaksi tubuh. Hanya kalau hidrogen water biasanya itu nggak ada rasa sakit. Jadi healing krisisnya paling jadi sering kencing. Karena kan hidrogen itu sebetulnya targetnya adalah oksidatif, oksidasi di dalam tubuh. Jadi dia diminum, hidrogennya itu nyebar ke seluruh tubuh, cari oksidatif disebutnya. O2 lah bahasanya. Oksidatif ini zat korosif di dalam tubuhnya yang ngancurin sel kita tuh itu sebetulnya. Nah, itunya diikat sama H2 sehingga dikeluarkan nanti dalam bentuk air H2O gitu. Jadi biasanya healing krisisnya atau apa reaksi tubuhnya adalah berbentuk cairan. Apakah itu dari buang air kecil atau dari BAB atau berkeringat gitu. Itu Pak yang banyak ditemukan di lapangan kita selama menggunakan treatment terapi Izumio hydrogen water atau hidrogen itu paling banyak itu.
kalau nggak buang air kecil lebih banyak, ibaratnya ngeluarin racun, Pak. Karena sebetulnya tugas tupoksi pertama hidrogen itu selain nantinya ya kesananya adalah regenerasi sel dan lain sebagainya, sebetulnya adalah yang pertama yang paling potensial itu adalah untuk masalah detoknya dulu, pengeluaran racun di dalam tubuh. Karena logikanya gini lah, percuma kita ngobatin tubuh kalau racunnya masih ada di dalam, kurang lebih kayak gitulah. Nah kalau racunnya sudah dikeluarkan, nah baru treatmentnya jadi lebih ringan gitu. Kayak gitu. Nah kalau untuk tadi balik lagi ke reaksi tubuh, itu insya Allah nggak akan ada reaksi tubuh berlebih gitu. Hanya mungkin beberapa case untuk penyakit berat, mungkin ada ya gitu. Nah nanti mungkin Bunia yang lebih tahu kalau case Izumio kayak gimana. Kalau setahu saya kalau hidrogen nggak terlalu berat untuk healing krisisnya. Karena tadi jaminan dari Dr. Gard Nicholson-nya adalah insya Allah very very safe. Jadi aman. Walaupun ada healing krisis, bukan berarti itu efek samping berlebih yang kayak harus kita khawatirkan. Aduh ini takut gimana, takut gimana. Dan akhirnya misalnya kita memutuskan, ah udah berhenti aja. Nah jangan Bu, gitu. Jangan sampai berhenti aja. Karena insya Allah aman kok. Gitu. Bukan kayak kita minum obat, misalnya obat kimia yang kalau kita kerasa, oh kayaknya ini nggak cocok nih obat. Nggak. Hidrogen bukan kayak gitu Bu. Kalau hidrogen itu kita kayak minum air aja. Gitu. Bukan kayak obat. Makanya disebut pengobatan pun nggak tepat. Jadi lebih ke terapi. Gitu. Jadi healing krisisnya atau reaksi tubuhnya nggak akan menyebabkan sesuatu yang impact-nya masalah berat di tubuh nggak akan kayak gitu. Mungkin gitu Pak Indra Isnaini. Jadi no problem, aman insya Allah. Ya, terima kasih Pak. Alhamdulillah Oke. sore ini paket nyampe. Wow, luar biasa. Pas Siapa? barusan nyampe. Masya Betul Pak. Allah. Alhamdulillah. Selamat Alhamdulillah. nih Pak. Alhamdulillah Selamat bisa kunjung kita. nyobain Cepat Izumio. ya, baru Iya. tadi pagi dikirim. Masya Sama yang Allah. sama yang paling penting ini Pak. Ini yang paling penting Pak. Ini yang selalu kita ulang-ulang kalau ke pasien. Karena gini Pak, sebetulnya sebagus apapun nanti produk yang diminum, kalau kitanya nggak yakin, rasa-rasanya nilainya sama dengan nol. Nah, nanti ketika konsumsi, Bapak kocok-kocok dulu supaya hidrogennya nyebar, nanti apa diminum, ditahan di mulut supaya hidrogennya nyebar dulu ke otak, baru nanti ditelan. Kayak gitu Pak. Jadi kocok-kocok, minum, tahan 2-5 detik, ditelan. 2-3 detik ditelan supaya hidrogennya nyebar dulu. Dan yang paling penting Bapak konsumsinya harus sambil yakin. Yakin kayak ketika minum tuh ya Allah mudah-mudahan ini sebagai apa namanya tuh sebagai wasilahnya medianya saya buat sembuh. Apapun penyakit yang ada di tubuh saya mudah-mudahan bisa direcovery, diobatin sama yang namanya hidrogen. Jadi yakin di dalam tubuh kitanya gitu. Kadang yang nggak yakin aja sembuh Pak, apalagi yang yakin gitu. Saya yakin 100% sembuh gitu. Itu mungkin ya. Amin. Ya Pak. Oke. Oke. Siap, mangga dikembalikan ke Bapak. Ini maaf ya hitam putih Bapak Ibu semuanya, biar saya nggak Masya kelihatan Allah. hitam banget. Monokrom gitu ya, kayak lagunya Ya, Tulus. Jadul, jadul. Iya. jadul. Mau Tuh. nambahin Mbak Weni. Oh iya silakan. Boleh lah, Bu Yanan namanya. Jadi bukan ini, bukan apa namanya tadi tindak balas ya. Jadi bukan reaksi negatif, yang ada malah potensial ya. Reaksi potensial mungkin gitu ya Kang Yusuf, kan anti fatigue, jadi anti kelelahan ya. Jadi dengan minum hidrogen tuh yang kemungkinan terjadi reaksi itu ada peningkatan energi. Tadi kan di mana udah dijadikan sumber energi ya hidrogen itu untuk berbagai Betul. ini kehidupan. Kemudian pencernaan biasanya membaik, kemudian tidur juga bisa lebih nyenyak, kulit lebih bersih, pemulihan otot lebih cepat. Jadi untuk atlet yang penumpukan asam laktat itu, saya aja kalau habis mijit kan mijit berat banget ya, aku pressure gitu. Nah, saya tuh harus selalu kalau habis mijit pasien itu harus minum Izumio gitu karena otot-ototnya lelah gitu menumpukan asam laktat. Jadi malah setelah minum Izumio tuh enak gitu ke otot tuh jadi tidak sakit lagi. Kemudian yang pasti ada penurunan stres oksidatif dan ini bisa diukur dengan alat. Itu aja hanya nambahin. Beda mungkin yang tadi dan terakhir yang ketujuhnya itu tindak balas ketujuh yaitu buang air kecil, perubahan pola buang air kecil mungkin ya, jadi pembuangan hasil dari reaksi pengikatan radikal bebasnya itu menjadi ke H2O gitu. Jadi dibuang lewat keringat apa lewat buang air kecil, buang air besar. Ya, nuhun itu aja mungkin tambahannya Kang Yusuf. Itu Mbak Weni. Baik, terima kasih Teh Hana. Bapak Ibu semuanya, kita sudah sedikit lagi ya akan masuk ke sesi penutup. Bapak Ibu semua bisa baca kolom chat ya, ada sharing juga dari Pak Hari ya. Terima kasih sharingnya. Ini ya.
Ini Oke. tuh benar-benar jadi forum diskusi, forum apa namanya saling gitu ya, saling menambahkan, saling menguatkan gitu ya. Tadi terakhir tuh yang saya catat pesan dari Kang Yusuf ya, Bapak Ibu Kakak Adik mari kita trendingkan Izumio ya. Jadi Oh itu ya. sebelum penutup nih kita boleh foto bareng yang punya Izumio di dekat nya atau di mejanya boleh diperlihatkan dan kita minta tolong Kang Faisal untuk ambil foto dulu ya sebelum kita tutup. Silakan Bapak Ibu dibuka kameranya. Ayang abu, lagi ngapain ayang abu? Nah, di screenshot dulu sama Kang Faisal. Wah, ada yang sambil di jalan, ada yang sambil baring-baring. Pokoknya yang penting Saya mendengar. Iya, Bu, iya hati-hati. Ayang abu. Ya. Wih, mantap Ibu Cicin. Halo. Ya Yusuf kasih kode atau aba-aba dong. Oh dari saya Bu. Nanti screenshotnya dari bawah ini ya? Kenapa Kang? Screenshotnya dari bawah ini. Dari Kang Faisal aja. Oh, Kang Faisalnya ready nggak? Atau Kang Yusuf aja deh. Saya pakai Tolong. ini soalnya pakai HP. Faisal, Bu Eni ready aja, nggak, Bu Sal? Eni yang pakai laptop. Ya, Oh, tapi ya, ini boleh. juga agak kurang ini. Ntar ya, bisa apa enggak. Iya, screenshot. Connect-nya lagi kurang bagus. Bentar. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Oke. Link. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Satu lagi, Bu. Bentar, ini agak lambat nih laptopnya. Ya, 1, Ayang 2, abu. 3. Oke, mudah-mudahan bisa. Oke, udah Bu? Saya udah sebentar satu lagi deh. Pakai screenshot aja. Ayo. Ender, laptopnya kurang ini. Kurang canggih. Kurang canggih. 1, 2, 3. Ya, oke. Oke, terima kasih terutama buat Teh Hana, pembicara kita, one and only, buat Bapak Ibu semua yang sudah hadir di ruangan Zoom kita. Saya percaya ini sangat-sangat bermanfaat buat kita ya. Dan dan insya Allah kita akan bertemu lagi di forum-forum Zoom berikutnya. Nantikan Bapak Ibu semuanya undangan dari kami semuanya. Kita tutup dengan baca hamdalah dan istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Tutup kita doa dengan Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah, Ustadz Mubarok, terima kasih Ayang untuk abu. Dede, Gila ya, Teh Hana, Mbak Terima Weni. kasih semuanya. Hana. wabarakatuh. Haji. Waalaikumsalam. Tadi Jaya Nun tapi ngiringan. Terima kasih semuanya ya. Garut itu dong. Semua pendekar yang Aziz. Ya. Jangan lupa yang belum coba Izumio wajib coba dulu ya Bapak Ibu semuanya. Sebelum kan di kantor. Nah, coba wajib betul. Wajib. Minum Izumio. Itu baru ini penampilan baru Kang Yusuf. Apa? Teh Usi. Ini Penampilan kayak baru tuh kayaknya. Nah, biar nggak hitam aja. Teh Usi sore bari ngasuh sorna. Teh Novi, Ngasuh hatur Incu. nuhun, sudah hadir. Bu Asifa, hatur nuhun. Atur nuhun semuanya. Hatur nuhun. Bu Lila masih ada ya? Ya Bapak Ibu semuanya pamit dulu ya. Sama-sama Bu Hana nuhun. Ya, pamit dulu Bapak Ibu semuanya. Ini istri udah manggil-manggil. Ya. Atur nuhun kesadayana, permios. Sadayana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live juga. Alhamdulillah Garut hadir hapuntena sambil ngasuh Incu. Saha eta teh
Teh Usi, Sumuhun, hapunten. salam baktos kasih ayah. Mangga nuhun Kang Mubarok, almuna saya pisan. Sami salam baktos. Ibu Mangga Hana sami-sami. tah. Kenal kan sering Bu Hana? Oh, Bu Hana Mohon. di Bandung. Mohon itu pemateri narasumbernya Bu Hana. Oh, orang Bandung ya? Orang Bandung Sumuhun. atuh. Mohon ikuti orang Bandung. Nah, Mapaangkeun. pancakaki tah atuh pancakaki sarana kantos. Hatur nuhun, hatur nuhun. Sami-sami, Ira bade Bu. ka Garut. Oh, orang Enjing Garut, lah. Bu. Enjing lah ka Garut mah. Hayu Kang Mubarok urang ieu atuh urang ngaliwet. Ya, urang ratakeun Garut ku Ijumio. Muhun. Iya, kembangkeun di Garutnya. Iya insyaallah. Hatur nuhun ka sadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Susi. Hatur nuhun. Permisi sadayana. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, persiapan maghrib. Istrinya saya. Hmm? Istrinya saya. Endi. Hah? Endi.